Snaps. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas film fiksi ilmiah berjudul Solar Crisis, sebuah film yang mengisahkan krisis iklim di masa depan dan diprediksi akan memusnahkan seluruh kehidupan yang ada di bumi. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Diceritakan pada tahun 2050, bumi mengalami kerusakan atmosfer akibat meningkatnya aktivitas matahari. Kondisi tersebut menyebabkan permukaan bumi menjadi lebih panas dari biasanya, sehingga menimbulkan keresahan bagi penduduk bumi yang berujung pada kekacauan dan tindak kriminalitas. Kurang lebih 3 tahun sejak anomali tersebut, para ilmuwan memprediksi akan terjadi bencana starfire atau megaflare, yang merupakan badai surya terbesar sebagai puncak dari peningkatan aktivitas matahari. Dan jika hal tersebut sampai terjadi, maka musnahlah segala kehidupan yang ada di bumi. Maka dari itu, untuk mengatasi bencana tersebut, para ilmuwan membangun fasilitas penelitian rahasia di permukaan New Trinity, sebuah asteroid yang berjarak 500.000 km dari bumi. Di sana, mereka menciptakan bom antimateri yang nantinya akan diledakkan di matahari untuk mencegah megaflare mencapai bumi. Seorang komandan bernama Steve saat ini tengah berbicara dengan Freddy, sistem kecerdasan buatan yang ditanamkan pada bom antimater. Bom tersebut seharusnya sudah diluncurkan beberapa waktu yang lalu, namun terpaksa mereka tunda karena sistem AI Freddy baru mendapat pembaharuan. Hal ini sangat penting karena Freddy harus meledakkan bom yang ia bawa di waktu dan tempat yang tepat. Freddy pun berterima kasih karena Steve mau mendengarkan keluhannya, serta meminta maaf pada para programmer karena sudah merepotkan mereka demi kesempurnaan sistemnya. Setelah itu, Freddy dimuat ke dalam sebuah kapal angkasa kargo bernama Chicago untuk diterbangkan menuju matahari dan akan bertemu dengan kru misi dalam waktu 38 jam ke depan di titik pertemuan yang sudah ditentukan. Sementara Steve akan terbang menuju stasiun penelitian dan eksplorasi militer bernama Skyton terlebih dahulu untuk bergabung dengan tim utama misi sebelum terbang menuju matahari. Di stasiun, Kapten Borg saat ini sedang melakukan briefing dengan anggotanya dan beberapa ilmuwan. Ia mengingatkan agar semua orang yang ditugaskan dalam misi ini bekerja sama dengan baik, agar bumi bisa tetap bertahan hingga 10.000 tahun ke depan. Seorang engineer bernama Minami memberitahu bahwa prop bernama Ra yang akan digunakan untuk membawa bom menuju matahari masih belum diuji coba, dan mereka tetap membutuhkan seorang pilot untuk menerbangkannya. Karena itu, Minami bersedia menjadi sukarelawan untuk menerbangkannya. Tapi kapten tidak bisa memutuskan karena segala kewenangan ada di tangan komandan, dan sebaiknya menunggu arahan lebih lanjut sebelum membuat keputusan. Sementara di bumi, para petinggi perusahaan terbesar di dunia yaitu IXL yang merupakan investor tunggal misi Helios sedang membahas fenomena megaflare bersama para ilmuwan serta dampaknya pada perusahaan mereka. Dr. Hess memperkirakan megaflare akan terjadi dalam waktu 2 hingga 3 hari ke depan. Namun para petinggi perusahaan itu justru mulai meragukan kebenaran tersebut dan menganggap Dr. Hess terlalu melebih-lebihkan perubahan iklim yang terjadi dengan teori megaflare. Bahkan mereka juga berencana menghentikan pendanaan misi Helios karena cukup menguras kantong perusahaan. Padahal informasi tentang bencana megaflare sudah terlanjur disebarluaskan hingga menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Namun alih-alih mencari cara untuk meredam kepanikan masyarakat, CEO perusahaan yaitu Arnold justru akan memanfaatkan keadaan tersebut untuk meningkatkan penjualan di sektor makanan dan bahan bakar. Dengan begitu, mereka akan mendapat keuntungan besar serta menjadi perusahaan terkuat di dunia. Meski Dr. Hess berusaha keras meyakinkan mereka, tapi apa daya, mereka ini adalah manusia-manusia serakah yang dipikirannya cuma keuntungan. Bahkan, sang CEO diam-diam memerintahkan anak buahnya terbang ke stasiun angkasa untuk menyabotase misi tersebut. Kembali keluar angkasa, seorang petugas proyek yang merupakan ahli logika wanita bernama Alex menyambut kedatangan sang komandan untuk memperkenalkan dirinya. Alex melapor bahwa dia adalah personel baru, dan salah satu tugasnya di sini adalah memastikan kondisi fisik serta psikologis para personel termasuk dirinya.
Steve mengatakan dirinya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Captain Kelso reporting his orders, sir. Setelah itu, Steve menemui Laksamana Skid yang tak lain adalah ayahnya sendiri untuk melaporkan bahwa misi sudah siap dilaksanakan. Tapi sang ayah justru meminta Steve menyerahkan misi bunuh diri itu pada orang lain. Karena sebenarnya Laksamana tidak pernah mengizinkan Steve ambil bagian dalam misi tersebut jika bukan karena keinginan Steve sendiri. Selain itu, sang ayah juga mengabarkan bahwa anak laki-laki Steve yaitu Mike kabur dari pangkalan akademi militer. Tapi Laksamana minta Steve tidak menyalahkan putranya, karena ia mungkin akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya. Sementara di bumi, Mike berusaha melakukan pendaratan darurat di tengah gurun setelah mengalami masalah pada mesin pesawatnya. Celakanya, Mike itu tidak membawa alat navigasi, selain kompas analog yang tidak berfungsi akibat gangguan medan magnet yang disebabkan angin surya. Kembali ke stasiun, Kapten Borg memberitahu para personel bahwa skenario Starfire atau Mega Flare sudah di ambang pintu. Ketika semburan matahari mencapai Merkurius, permukaan bumi akan seperti rumah kaca. Diperkirakan 50% manusia akan musnah. Kemudian, ketika semburan Mega Flare mencapai Venus, permukaan bumi akan menjadi magma dengan perkiraan 90% kematian. Dan ketika semburan tersebut mencapai bumi, maka habislah segala kehidupan yang ada di bumi. Rencana misi ini sebenarnya cukup sederhana. Dari Skyton, mereka terbang menuju matahari menggunakan kapal angkasa tahan panas bernama Helios, lalu bertemu dengan kapal kargo Chicago di titik pertemuan yang sudah ditentukan. Setelah itu, bom tersebut dipindahkan ke sebuah probe bernama Ra untuk diterbangkan menuju matahari kemudian meledakkannya. Meski terdengar simpel, tapi tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Dan untuk itulah semua yang ada di sini ditugaskan untuk memastikan keberhasilan misi. Namun kabar buruknya, sistem autopilot pada probe sama sekali belum pernah diuji coba. Tidak ada yang bisa memastikan tidak terjadi gangguan elektromagnetik saat menuju matahari, dan sistem autopilot bisa saja mengalami kegagalan. Maka dari itu, mereka membutuhkan sukarelawan untuk menerbangkan probe tersebut menuju matahari. Karena mereka tidak bisa mengambil resiko kegagalan fungsi demi keselamatan seluruh umat manusia. Selesai pertemuan, Alex memberikan daftar nama personel yang memenuhi kualifikasi menerbangkan pesawat probe menuju matahari berdasar pemeriksaan fisik dan kejiwaan yang ia lakukan sebelumnya. Dan jumlahnya ada 5 orang termasuk sang komandan itu sendiri. Setelah itu, mereka mendapat pemberitahuan bahwa probe Ra sudah tiba di stasiun dan akan dimuat ke dalam kapal angkasa Helios. Namun tiba-tiba terjadi kesalahan sistem yang menyebabkan kebocoran selang bahan bakar. Alex melaporkan permasalahan utama bukan di selang bahan bakar tersebut, melainkan pada modul kontrol. Dengan segera mereka memperbaiki modul tersebut dan akhirnya probe Ra berhasil mendarat dengan sempurna. Di saat yang bersamaan, Steve mendapat kabar bahwa Laksamana minta izin meninggalkan stasiun untuk terbang ke bumi mencari Mike yang sebelumnya terdampar di tengah gurun. Steve buru-buru mencegahnya lalu mengingatkan bahwa misi Helios ini jauh lebih penting dan Mike bisa mengurus dirinya sendiri. Akan tetapi sang kakek nggak peduli karena baginya cucu semata wayangnya itu jauh lebih penting dari segalanya. Lagi pula sudah ada Steve di stasiun ini yang menurutnya bisa mengatasi segalanya. Sementara di bumi, Mike terlihat masuk ke sebuah gubuk milik seorang pria tua bernama Travis yang tengah tidur terlelap untuk mencari segelas air. Namun rupa-rupanya pria itu hanya berpura-pura tidur lalu menyergapnya dari belakang. Untungnya Travis bukan orang jahat lalu memberikan gelas itu kepada Mike. Mike lalu bercerita bahwa dirinya baru saja mengalami kecelakaan pesawat saat menuju pangkalan pesawat ulang-alik untuk pergi ke Skyton. Nah, jadi rupa-rupanya Mike sengaja kabur dari pangkalan karena ingin menyusul Steve pergi ke stasiun angkasa. Karena mungkin mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi jika sang ayah gagal dalam misi tersebut. Karena itu, Travis dengan motor tuanya mengantar Mike ke pangkalan secepat yang ia bisa. Namun sayangnya, ban motornya tiba-tiba bocor dan mereka terpaksa menghentikan perjalanan. Beruntung, mereka ada di jalur utama distribusi logistik perusahaan IXL, lalu mencoba menghentikan salah satu truk pengiriman. Meski gagal di percobaan pertama, Travis nekat berdiri di tengah jalan agar truk itu mau berhenti.
Dan setelah itu, keduanya menumpang truk tersebut sambil menikmati persediaan makanan yang dibawanya. Kembali ke stasiun, komandan saat ini sedang membaca biodata Alex, yang rupa-rupanya Alex ini bukanlah wanita biasa, melainkan prototipe biogenetik yang dilahirkan dari sebuah tabung reaksi, dibesarkan dan dilatih di lab untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mentalnya. Secara biologis, biogenetik tetaplah manusia. Hanya saja, setiap dari mereka dibekali kemampuan spesifik yang diciptakan untuk tujuan tertentu, semisal untuk keperluan militer ataupun misi berbahaya di luar angkasa. Sementara di kamarnya, ketika Alex sedang mandi, tiba-tiba anak buah Arnold yaitu Kovac diam-diam masuk ke dalam lalu membiusnya. Kovac memasang sebuah alat di kepalanya untuk memasukkan sebuah program berisi perintah yang disebut Delilah. Setelah itu, Kovac menghubungi ilmuwan kepercayaan Arnold bernama Claire Bison, lalu memberitahu bahwa kode perintah sudah ditanamkan pada biogenetik. Nah, Dr. Bison ini adalah salah satu dari sekian banyak ilmuwan amatir yang menentang teori Starfire, serta memiliki hubungan khusus dengan Arnold. Karena itu, Arnold lebih percaya padanya daripada Dr. Hess. Selesai melakukan tugasnya, Kovac meninggalkan stasiun tanpa ada satu orang pun mencurigai kedatangannya. Mengingat Kovac datang ke stasiun membawa nama besar sang investor. Dan bersamaan dengan hal tersebut, kapal angkasa Helios diberangkatkan menuju titik pertemuan dengan kapal kargo Chicago di dekat orbit matahari. Setelah sadar dari pingsannya, Alex masuk ruang kontrol dalam keadaan bingung dan lemas. Steve minta petugas segera membawanya ke ruang medis, tapi Alex malah ngamuk dan minta Steve jangan sok baik padanya. Sementara di bumi, Arnold membawa Dr. Hess menuju suatu tempat karena ada rapat penting yang harus mereka datangi. Namun rupa-rupanya perjalanan itu hanyalah tipu muslihat untuk menyingkirkan Dr. Hess dengan membuangnya di tengah gurun agar tidak lagi mengganggu urusan bisnisnya. Lalu di jalan, sekelompok bandit membajak truk logistik yang dinaiki Mike dan Travis. Saat melihat Travis, mereka terkejut kenapa Pak Kolonel bisa ada di sana. Yang rupa-rupanya Travis ini dulunya adalah seorang kolonel dan bersahabat baik dengan para pembajak tersebut. Kemudian di pangkalan militer, Laksamana Skid yang baru saja tiba langsung memarahi Komandan Gurney karena hingga saat ini ia tak kunjung menemukan Mike selain hanya pesawatnya yang hangus terbakar di tengah gurun. Maka dari itu, Laksamana memutuskan akan memimpin sendiri tim pencarian dimulai dari area jatuhnya pesawat Mike. Kembali ke Helios, tiba-tiba saja terjadi masalah pada sistem pendingin reaktor. Para kru mencoba mereset ulang komputer, tapi sayangnya usaha mereka tidak berhasil. Satu-satunya cara hanyalah masuk ke ruang reaktor untuk memperbaikinya secara manual sesegera mungkin. Karena jika terus dibiarkan akan terjadi kebocoran radiasi yang tentunya akan membahayakan nyawa para kru. Maka dari itu, Steve memerintahkan salah satu engineer terbaik mereka yaitu Bobby masuk ke dalam ruang reaktor untuk memperbaiki sistem pendingin. Yang ternyata kegagalan sistem pendingin bukan terjadi karena kesalahan sistem, melainkan terjadi penyumbatan pada saluran cairan pendingin. Namun sayangnya, meski Bobby berhasil memperbaikinya, ia tidak sanggup menahan panas yang begitu tinggi di dalam ruang reaktor yang pada akhirnya menyebabkannya tewas seketika. Atas pengorbanannya tersebut, sang komandan memberinya penghargaan tertinggi kemiliteran. Sementara di bumi, Travis, Mike, dan rombongan bajak gurun mendatangi sebuah bar untuk beristirahat, sambil mendengarkan berita kerusuhan yang mulai terjadi di mana-mana. Tak lama berselang, datang rombongan musafir membawa seorang pria dalam keadaan lemas yang tak lain adalah Dr. Hess. Mengetahui Mike adalah seorang anggota militer, Dr. Hess memberitahunya bahwa Arnold berusaha menyabotase misi Helios dan mereka harus segera menghentikannya. Karena itu, Travis meminjamkan kendaraan milik para pembajak pada Mike lalu memintanya segera pergi ke pangkalan. Namun sayangnya, keberadaan mereka diketahui agen rahasia IXL yang kemudian menyandera Mike dan Travis. You tell me every word that fool Haast. There's a message coming through for you. It's a lead and it seems valid. Seorang wanita yang merupakan rombongan pembajak melaporkan penculikan itu pada anggota militer, yang kemudian ditanggapi dengan cepat oleh Laksamana Skid. Wanita itu bercerita bahwa seorang kadet dan mantan kolonel dijemput paksa agen rahasia IXL.
Mendengar hal tersebut, Laksamana sangat yakin kadet yang dimaksud adalah cucunya, lalu memerintahkan komandan dan pasukan khususnya mendatangi markas IXL. Kembali ke angkasa, Helios dan kapal kargo Chicago akhirnya sampai di titik pertemuan. Mereka kemudian memindahkan bom antimatter ke kapal Helios lalu memasukkannya ke dalam pesawat Ra. Shall I process your entire file? Sebelum diluncurkan, Minami memeriksa sistem Freddy terlebih dahulu. Sambil bercanda, Freddy bertanya, jika ia berhasil menyelamatkan bumi, apakah ia akan diberi pangkat kehormatan seperti manusia setelah sang komandan menyebut Freddy adalah harapan terakhir umat manusia? Minami tentu saja mengiyakan meski hanya sebuah komputer, tapi kecerdasan Freddy adalah bagian dari pencapaian terbesar manusia. Selesai diperiksa, Alex tiba-tiba masuk ke dalam pesawat untuk meminjam kartu akses milik Minami. Karena kartu miliknya rusak dan ia butuh untuk membuka data komputer. Ketika Helios mulai mendekati orbit matahari, lagi-lagi terjadi masalah. Beberapa tabung oksigen meledak tanpa sebab yang jelas. Kondisi tersebut membuat para kru heran kenapa banyak insiden terjadi secara tiba-tiba. Sampai akhirnya sang komandan pun curiga jangan-jangan ada seorang penyusup berniat menyabotase misi. Setelah berhasil mengatasi keadaan, Steve minta Letnan melacak siapa yang terakhir kali mengakses sistem kapal angkasa yang ternyata adalah Dr. Minami. Ken Minami, sir. Data komputer memperlihatkan Minami merubah suplai oksigen yang membuatnya tidak stabil kemudian meledak. Dan kabar buruknya, sisa oksigen diperkirakan tidak akan cukup untuk pulang ke bumi. Karena dianggap membahayakan misi, Steve melarang Minami melakukan aktivitas apapun dalam misi, termasuk keinginannya menerbangkan Ra menuju matahari. Sementara di bumi, Laksamana dan anggotanya sampai di markas IXL. Namun sayangnya, Arnold membawa Mike ke sebuah pantai untuk dieksekusi. Untungnya, pihak militer berhasil melacak jejaknya, kemudian bergegas menuju tempat di mana cucunya tersebut berada. Sebelum dieksekusi, Mike bertanya kenapa Arnold berusaha menyabotase misi Helios. Bukankah jika misi itu gagal, maka dunia termasuk dirinya akan musnah? Lalu Arnold menjelaskan bahwa para ilmuwan hanyalah sekumpulan orang-orang tak berguna yang bisanya cuma memprediksi sesuatu yang tidak pasti. Hari ini mereka mengatakan A, besok berubah menjadi B. Sampai akhirnya ia tidak lagi percaya apapun yang dikatakan para ilmuwan tentang masa depan. Karena itu, Arnold membawanya ke sini untuk dieksekusi agar ia tidak ikut menanggung malu kegagalan ayahnya, kemudian kembali ke markas IXL. Mike tentu saja tidak menyerah begitu saja, lalu dengan cepat kabur ke bukit bebatuan dikejar Kovac. Kovac berhasil mencapainya, lalu terjadilah adu kejantanan di antara keduanya. Mike berhasil merebut senjata Kovac, lalu terpaksa menembaknya karena Kovac menolak menyerah. Tak lama berselang, sang kakek akhirnya sampai ke lokasi Mike. Mike memberitahu sang kakek bahwa Dr. Hess sempat mengatakan sebuah kata yaitu Delilah, yang entah apa maksudnya tapi sepertinya sangat penting dan harus segera disampaikan ke Helios. Laksamana kemudian mengirim pesan tersebut ke Skyton untuk diteruskan ke Helios. Sir, something's coming through. Delilah. Namun, para kru Helios termasuk Alex tidak mengerti maksud dari kata tersebut. Tapi anehnya, setelah mendengarnya, Alex tiba-tiba mengalami sakit kepala luar biasa kemudian jatuh pingsan. Delilah. Setelah mengirim pesan tersebut, pihak militer segera menyerbu markas IXL untuk memburu Arnold. Arnold yang mengetahui dirinya diburu pasukan militer memutuskan kabur dengan pesawatnya. Tanpa buang-buang waktu, Laksamana memerintahkan tentara segera menembak jatuh pesawat tersebut, yang membuat Arnold dan Dr. Bison tewas seketika. Kembali ke Helios, tiba-tiba alarm Freddy berbunyi. Tanda waktu hitung mundur bom sudah diaktifkan. Minami berusaha mematikan timer bom tersebut, tapi ia tidak bisa melakukannya karena kartu akses miliknya dibawa Alex. Karena panik, Minami merusak komputer Freddy, tapi hal tersebut malah membuatnya tersengat dan tewas seketika. Steve lalu memerintahkan para kru mencari Alex. Selain Minami, Alex juga memiliki otoritas terhadap perintah suara sistem komputer. Seseorang kemudian menemukannya pingsan di ujung lorong, lalu segera membawanya ke ruang medis. Yang ternyata kata Delilah adalah sebuah kode untuk menanam perintah ataupun mengembalikan ingatan Alex seperti sebelumnya. Dan setelah sadar sepenuhnya, Alex memerintahkan komputer membatalkan detonasi manual. Cancel manual detonation code. Steve lalu bertanya pada Freddy siapa yang mengaktifkan bomnya.
Freddy menjawab Alex yang melakukannya. Nah, dari situlah sang komandan akhirnya mengetahui bahwa orang yang berniat menyabotase misi adalah Alex. Alex mengaku semua yang ia lakukan benar-benar di luar kesadarannya. Ia hanya menjalankan perintah yang ditanamkan pada pikirannya, namun tidak mengetahui siapa yang mengendalikannya. Tak lama berselang, Kapten melapor bahwa kapal angkasa Helios sebentar lagi mencapai wilayah di mana mereka harus segera meluncurkan bom menuju matahari. Namun dengan tewasnya Minami, berarti tidak ada lagi yang bisa menerbangkan Ra menuju matahari selain Steve dan Alex. 1 minute to target. Untuk menebus kesalahannya, Alex memohon agar Steve mengizinkannya membawa bom tersebut. Tapi Steve menolak karena ia yang akan menerbangkannya sendiri, kemudian memerintahkan para kru Helios mengambil bahan bakar di kapal kargo Chicago untuk pulang ke bumi. Namun tanpa diduga, Alex memukul Steve hingga pingsan. Lalu ia masuk ke pesawat Ra untuk menerbangkan bom menuju lokasi terjadinya mega flare. Para kru pun tidak memiliki pilihan, karena waktu mereka semakin tipis dan hanya Alex saja yang bisa menerbangkan Ra. Setelah sadar, Steve tidak bisa melakukan apapun untuk mencegah Alex karena Ra baru saja diluncurkan. Nah, jadi tujuan utama meledakkan bom antimateri di lokasi terjadinya semburan adalah untuk menciptakan reaksi agar badai surya terjadi lebih awal ketika lokasi semburan tidak menghadap bumi. Sehingga ketika mega flare itu terjadi, bumi sama sekali tidak terkena dampaknya. Dan setelah Alex mencapai lokasi tersebut, ia meminta Freddy mengaktifkan bom. Kemudian terjadilah mega flare terbesar yang pernah disaksikan manusia. Usai peristiwa luar biasa tersebut, Helios terbang menuju bumi dan akhirnya misi pun selesai. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.